guys, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan nih salah satu kebijakan publik terbaru di bidang kesejahteraan sosial yang diluncurkan pada tahun 2020. Nah, apa sih itu programnya? Jadi pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar pada masyarakat miskin dan rentan, terutama dalam hal kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, dan kesulitan akses ke layanan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan anggaran PKH untuk memperluas jangkauan program ini dan memberikan dukungan yang lebih besar kepada keluarga miskin, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya belum terjangkau. Nah, PKH ini atau Program Keluarga Harapan ini adalah program bantuan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dan rentan di Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bantuan langsung yang diarahkan pada sektor kesehatan dan pendidikan. Kebijakan terbaru PKH pada 2020 ini adalah perluasan cakupan penerima manfaat dan meningkatkan jumlah anggaran yang dialokasikan, terutama dalam menghadapi dampak sosial dan ekonomi dari pandemi COVID-19. Nah, tujuan PKH ini juga sangat banyak guys. Yang pertama ada mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang membutuhkan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga miskin dengan mendukung anak-anak untuk tetap bersekolah dan mendorong keluarga untuk mengakses layanan kesehatan. Dan yang terakhir ada mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dengan memperbesar alokasi bantuan. Proses perumusan kebijakan PKH 2020, penyusunan agenda. Dengan adanya pandemi, banyak keluarga yang terjerat kemiskinan lebih dalam sehingga perlu ada upaya yang lebih besar untuk mengurangi dampak ini, terutama melalui program bantuan sosial yang sudah terbukti efektif. Prioritas kebijakan, pemerintah menciptakan kebijakan yang mempromosikan keluarga miskin dan rentan dengan fokus pada dua sektor utama, pendidikan dan kesehatan. Stakeholder utama, pemerintah pusat, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, serta lembaga terkait seperti BPJS Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Penyusunan formula kebijakan, pemerintah merumuskan kebijakan dengan memperhatikan data yang ada, seperti data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikelola Kementerian Sosial. Perluasan cakupan, pemerintah memutuskan untuk menambah jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM yang sebelumnya lebih terbatas dengan mempertimbangkan situasi ekonomi pandemi. Peningkatan anggaran PKH ditambah untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar dengan tujuan agar lebih banyak keluarga yang bisa mendapatkan manfaat dari bantuan ini. Selanjutnya, implementasi kebijakan. Pelaksanaan penyaluran PKH di 2020 menggunakan mekanisme transfer tunai langsung kepada penerima manfaat yang terdaftar melalui sistem perbankan atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah. Pelaksanaan di lapangan. Setiap pemerintah daerah bersama dengan aparat desa dan kelurahan melakukan pendataan dan verifikasi penerimaan manfaat untuk memastikan bantuan sampai ke keluarga yang tepat. Monitoring dan evaluasi lapangan. Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan sampai tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Evaluasi kebijakan. Pengumpulan data. Data penerima manfaat yang terverifikasi digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbaiki akses layanan kesehatan dan pendidikan. Itu ada indikator evaluasi. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan PKH termasuk tingkat partisipasi anak-anak dalam pendidikan, pengurangan angka kemiskinan di keluarga penerima, dan meningkatkan akses keluarga terhadap layanan kesehatan. Yang terakhir, rekomendasi dan perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan PKH dapat diperbaiki. Misalnya, dengan menambahkan jumlah bantuan atau mengoptimalkan distribusi agar lebih cepat dan efisien. Jadi yang sudah kami jelaskan tadi, program Keluarga Harapan atau PKH pada tahun 2020 ini merupakan contoh kebijakan publik yang disesuaikan untuk merespon tantangan besar akibat pandemi COVID-19. Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan untuk meringankan beban ekonomi saja, tapi juga memperhatikan kualitas hidup keluarga miskin dalam jangka panjang
dengan fokus pada pendidikan dan kesehatan.